Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsih ya. Gimana teman-teman semua, puasanya masih lancar kan? Mudah-mudahan ya puasa kita, ibadah kita, taraweh, tadarus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan suatu ilustrasi ya. Ilustrasinya begini. Ada 3 angin yang akan mengadakan sayembara. Yang pertama itu angin puting beliung. Yang kedua angin topang. Yang ketiga adalah angin sepoi-sepoi. Ketiga angin tersebut akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menjatuhkan kerak yang sedang bergantungan di pohon, maka dialah sebagai pemenang. Yang pertama adalah angin puting beliung. Gampang, saya yang akan menjatuhkannya. Berikan kesempatan pertama untuk saya. Akhirnya angin puting beliung itu turun ke bawah, mendekat kepada kera yang sedang memeluk erat pohon. Dengan dahsyatnya, dengan gemuruhnya, angin puting beliung itu berusaha menjatuhkan kera yang sedang bergantungan. Kera itu dari jauh sudah melihat, ada angin tuh, angin puting beliung. Kera karena sudah melihat dari jauh, kera akan semakin erat. Tangannya meluk erat, kakinya juga meluk erat, sehingga kera tidak jatuh ke tanah. Dan gagallah angin puting beliung menjatuhkan kera. Kemudian angin topang, berkata, sama kera aja kalah, coba sekarang saya, kata angin topang. Mulailah angin topang mendatangi, bergemuruh mendekat kepada kera yang sedang bergantungan. Kera pun sadar, wah ada angin topang tuh. Dia tetap memeluk erat pohon tersebut. Tangannya mencengkram, kakinya memeluk, sehingga selamatlah kera tidak jatuh ke tanah. Gagal pula angin topang. Yang ketiga adalah angin sepoi-sepoi. Masa sama kera aja kalah? Saya yang coba yang ketiga. Kedua angin tadi, angin topang, angin puting beliung, tertawa. Kamu pasti kalah. Saya aja yang kuat kalah, apalagi kamu. Begitu kata kedua angin tersebut. Oh iya, berikan saya kesempatan, kata angin sepoi-sepoi. Yang namanya angin sepoi itu pelan-pelan datangnya. Yang namanya juga angin sepoi-sepoi ya, pelan-pelan. Terasa sejuk, terasa dingin, terasa nyaman, sehingga kera yang sedang memeluk pohon itu ngantuk. Karena ngantuk, pegangannya berkurang kekencangannya, kakinya juga berkurang kekencangannya, sehingga terjatuhlah kera dari pohon tersebut gara-gara ngantuk, gara-gara tertidur oleh angin sepoi-sepoi. Dari ilustrasi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa zona nyaman itu akan membuat seseorang jatuh. Ketika kita ingin sukses, ketika kita ingin berubah, maka harus keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman itu akan membuat potensi seseorang mengkristal. Jadi potensi tersebut tidak dipakai.
potensi tersebut akan mengkristal karena tidak dipakai. Ada 3 hal yang harus kita ketahui supaya kita bisa keluar dari zona nyaman. 1. Harus punya konsep yang jelas atau harus punya visi yang jelas. Kerja tanpa visi, mimpi. Visi tanpa kerja, mimpi buruk. Jadi kita harus punya visi atau konsep yang jelas ke depannya. 5 tahun ke depan saya mau jadi apa? 5 tahun ke depan saya punya uang berapa? 5 tahun ke depan saya sudah melakukan apa? Itu dari segi dunia. Pun dari segi kualitas ya, dari segi akhirat, kita harus menjadi lebih positif lagi. Kemudian yang kedua adalah ketika keluar dari zona nyaman, take action. Jadi harus berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu, belajar sesuatu, memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kualitas. Jadi kita keluar dari zona nyaman itu mempunyai keinginan yang kuat untuk bekerja, berusaha yang keras. Kemudian yang ketiga adalah selalu berpikir positif. Ketika gagal usaha yang pertama, kita berpikir positif. Oh iya, namanya juga belajar. Wajar gagal yang pertama. Kemudian tahun kedua gagal lagi. Kita tetap berpikir positif. Oh iya, nggak apa-apa, gagal. Namanya juga sedang usaha. Tahun ketiga gagal lagi, tak mengapa. Kita selalu berpikir positif. Suatu saat nanti, kalau kita selalu berpikir positif, maka akan energi yang ada dalam diri kita akan membuat kita itu semakin melangkah ke depan dengan langkah yang optimis. Ada satu cerita ya, ceritanya begini. Ada ayam yang sudah menetas, ada elang yang sudah menetas. Anak elang dibawa oleh elang terbang, kemudian jatuhlah ke asuhan ayam. Anak elang itu diasuh oleh ayam. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, anak elang jadilah anak ayam. Pada suatu hari, elang berkata sama ayam, sama ibunya, "Bu, itu ada elang di atas. Saya paruhnya sama dengan itu. Kaki tangan saya, cakar saya sama dengan elang. Tapi kenapa saya tidak bisa terbang? Sedangkan dia bisa terbang." Kata induknya, kata ayam, "Udah kamu tuh ayam. Ayam aja, kamu nggak bisa menjadi elang." Kata induk ayam. Akhirnya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, matilah anak elang itu sebagai ayam. Padahal dia adalah elang. Artinya, dari ilustrasi tersebut, orang yang punya potensi pun kalau tidak keluar dari zona nyaman, maka potensi itu tidak akan keluar. Tuhan telah membekali orang dengan potensi yang sangat luar biasa, yang seharusnya dia bisa sukses, yang seharusnya dia bisa berkiprah lebih maju lagi, namun karena dia berada di zona nyaman, maka dia tidak kelihatan kesuksesannya. Maka dari itu harus keluar dari zona nyaman. Berubahlah diri kita supaya kita berubah menjadi lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon subscribe-nya ya ke RN Sunarsi. Terima kasih.